Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Recording in progress. Izinkan saya menyapa dulu dengan sebuah pantun sebelum kita memulai acara yang sudah ditunggu-tunggu dan sempat tertunda karena situasi politik dan pemilu yang sedang berlangsung di tanah air. Nah, untuk membuka acara 1 tahun eh, ulang tahun pertama perkumpulan Mande Minang Mancanegara seharusnya pada tanggal 31 Januari, tetapi kami undur karena situasi politik, maka pada malam ini baru kita bisa melaksanakan acara ulang tahun kita. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini, Bapak Denny Abdi. Saya sapa beliau sebagai penasihat dulu ya, baru kemudian duta besarnya. Jadi beliau ini adalah penasihat kami di Mande Minang Mancanegara bersama pembina sekaligus juga penasihat saya kira ya Pak Denny ya. Dan juga duta besar kita di Hanoi yang sedang bertugas pada saat ini. Kemudian juga Mande Siti Salma, Mande Aryani tadi juga saya lihat dan para mande-mande yang lainnya. Nah, untuk lebih hangat acara pada malam hari ini, izinkan saya membacakan pantunnya dulu. Sair yang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Samo marau kaduonyo. Sair yang salam saratus sambah, tambah lalu salam kembali. Salam kauntua pito basamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang juga tamu kita pada malam hari ini, Eyong Gongsim. Nanti ini adalah Simi, salah seorang antropolog dari Korea yang tertarik dengan perkumpulan ini, Mande Minang Mancanegara, yang pada malam ini memperingati 1 tahun kehadiran perkumpulan sosial kami yang cukup unik, berada di mana-mana di mancanegara, tetapi kami bersatu melalui media virtual dan Zoom yang pertemuannya biasa kami lakukan dengan rapat-rapat kecil sekali seminggu atau sekali sebulan dengan berbagai kegiatan yang cukup padat yang sudah kami lakukan selama setahun ini. Pada kesempatan 1 tahun peringatan Mande Minang Mancanegara ini, kami akan menampilkan serentetan acara yang sudah kami susun secara apik. Mudah-mudahan nanti akan berkenan bagi para pendengar di radio dan penonton di YouTube yang akan berlangsung dengan cukup mudah-mudahan meriah pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf saya agak sedikit belepotan nih menjadi pembawa acara, karena sebenarnya pembawa acara kita yang sebenarnya adalah Mandemela, tetapi berhalangan untuk hadir pada acara hari ini. Nah, untuk memulai acara hari ini, kita akan mendengarkan pertama kali pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kori dan Sari Tilawah Mandeneti Suharti. Kepada Mandeneti kami berikan kesempatannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maha besar Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mandeneti sudah membuat suasana menjadi sejuk pada malam hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Untuk acara selanjutnya kita akan menjemput ucapan sekapur sirih
dari Ketua Mande Minang Mancanegara yang sudah tidak asing lagi, yakni Mande Nurbaini Makowski yang pada saat ini kebetulan masih berada di tanah air. Kepada Mande Ben, itu panggilan akrab beliau, kami berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Sastri, sebagai moderator. Salam bahagia dari kami, Mande Minang Mancanegara atau 3M. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerahnya. Seru sekalian alam. Begitu juga dengan kebersamaan kita saat ini tanpa reda dan izinnya, tentu semua ini takkan jadi nyata. Terima kasih serta apresiasi yang sangat tinggi kami ucapkan pada yang terhormat Bapak Pembina Mande Minang Mancanegara atau 3M, yaitu Bapak Duta Besar Denny Abdi, yang selalu membimbing kami tanpa pamrih, yang selalu menyediakan waktu beliau untuk 3M, meskipun dalam kesibukan yang bagaimana, yang tidak punya kata no dalam kamus beliau. We treasure it, Pak Denny, terima kasih banyak. Yang terhormat Mande Penasihat 3M, Profesor Siti Salma, yang selalu berperhatian yang besar terhadap 3M, walau bagaimanapun kondisi beliau. Terima kasih banyak dan apresiasi yang sangat tinggi juga nilainya pada Mande Siti Salma. Kemudian, terima kasih yang tak terhingganya juga pada panitia perdana anniversary 3M, yaitu Dr. Setiawati, Insinyur Sony Destriana, dan Tari Hastari. Tari adalah yang mewakili Mandeh Indah Permata Suryani yang sekarang sedang dalam program S3-nya di UK. Berikutnya Dr. Rina Marnita, Dr. Sastri Swini, Tati Washov, Dr. Neti Suharti, serta Dr. Dede Kurniasi. Terima kasih banyak mande-mande panitia atas kerja keras dan kekompakan kita. Semoga masa depan 3M tambah cemerlang. Kemudian berikutnya ucapan terima kasih yang nilainya juga yaitu pada mande anggota dan pengurus 3M. Kemudian para hadirin dan hadirat yang semuanya tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu. Sekali lagi terima kasih banyak mande-mande hadirin dan hadirat semua atas kebersamaan kita ini. Kemudian Radio Gebuminang yang selalu berkolaborasi dengan program 3M semenjak BKM dulunya. Terima kasih banyak Aditya Kusuma dan Bung Azbi, founder dan owners Radio RGM. Radio RGM mengumandangkan langsung program-program 3M ke semua belahan dunia dengan para pendengarnya itu sekitar antara 300-500 pendengar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak para pendengar RGM semua. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Skapur seri ini kali ini cenderung merupakan highlight profile 3M yang belum sempat kami tayangkan. Apa, siapa, dan mengapa Mande Minang Mancanegara atau 3M ini? Data mencatat, sejarah telah berbicara pada tanggal 31 Januari 2023, kami perkumpulan yang semula bernama Bundokan Mancanegara atau BKM mencetuskan dan memproklamirkan bahwa kami BKM merubah nama menjadi Mande Minang Mancanegara atau 3M. Namun visi dan misi program dan gerak lingkup kami adalah sama, melanjutkan program kami di BKM dulu. Tanggal 31 Januari 2024, 3M membuka sejarah baru yang berumur 1 tahun. Sayang sekali lagi kami tidak bisa memperingatinya tepat pada waktunya seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Sastri barusan.
Pergantian nama dan logo 3M justru tambah memicu semangat dan aktivitas untuk melanjutkan program kerja kami yang telah dirancang sejak kami bernama BKM. Semenjak kami 3M bernama BKM dulunya, kami berusaha menjauh jasa dan tempat kami memang berjauhan, tetapi justru memicu menjadikan kami warga dunia yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Anggota-anggota 3M yang seperti juga anggota BKM dulunya tersebar mulai dari Afrika, Ghana, Saudi Arabia, Riyadh, Jeddah, di daerah Eropa meliputi Belanda, Jerman, Inggris, Belgia, di Amerika Serikat mulai dari di New York, Texas, Virginia, Kentucky, Tennessee, dan di selatan Georgia. Kemudian dari Australia melintas ke negara Asia antara lain Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, khususnya tanah Minang tercinta. 3M bersatu dan kompak dengan satu visi dan misi, dengan slogan yaitu Basamo Kito Mako Menjadi, yang didampingi juga dengan slogan pinjaman radio Buminang, yaitu Basamo Kito dalam satu kata. Kami yang lintas benua, lintas zaman, lintas generasi, bahkan lintas teknologi, bersatu, berkolaborasi dengan satu misi, yaitu mempererat silaturahmi, melestarikan keminangan masyarakat Minang di mancanegara, serta berbakti pada ranah Minang tercinta. Pada satu sisi kami memang adalah warga dunia, namun pada hakikatnya hati kami tetap tertembat erat pada ranah Minang, ranah leluhur yang melahirkan kami. Rindu dan kecintaan pada ranah Minang inilah kekuatan magnet yang menyatukan kami. Spontanitas menyediakan waktu untuk menyatukan ide-ide kreatif, konstruktif untuk ikut serta berpartisipasi memajukan ranah Minang. Ketersebaran ini justru menjadi kekuatan yang menyatukan kami. Disinilah keunikan 3M Mandeh Minang Mancanegara. Sejak kami bernama BKM Bundok Canduang Mancanegara dulu, benar disinilah keunikan kami. Kalau berbuat sesuatu di waktu lapang itu telah lumrah, tetapi berbuat banyak di antara kesibukan tugas-tugas rutin itu adalah sesuatu yang unik. Itu kalau dikatakan luar biasa. Begitulah kami 3M sejak banamu BKM dulu. Kok indak bisa batamu di dare, kok indak bisa basuo di gurun, di udara kami basamu mulai Zoom Mandeh Minang Mancanegara. Sejak telah masa bernama BKM dulu, kami telah mendaya gunakan pengetahuan, skill, dan pengalaman para expert yang dalam bermacam-macam disiplin ilmu yang dimiliki oleh mandeh-mandeh Minang di mancanegara dan di tanah air. 3M bergerak dalam bidang-bidang adat dan budaya, agama, sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan, public relations. Kegiatan-kegiatan ini umumnya dilakukan secara virtual yang terbuka untuk siapa saja. Kalau kita berbicara tentang visi 3M, dalam mempererat silaturahmi, 3M juga mengadakan temu darat offline, saling berkunjung ke negara-negara mancanegara dan ranah Minang. Seperti yang telah dilakukan oleh Mandeh di BKM, yaitu kunjungan Putri Draga ke luar negeri, yaitu ke kawasan Pak Dubes Beni Abdi, yaitu Hanoi, Vietnam. Pada bulan Januari tanggal 10, 20, 24 ini 3M berkunjung ke negara jiran Malaysia,
ke pemuka Minang di Malaysia, yaitu Tan Sri Dato Sri Utama Dr. Rais Yatim. Beliaulah yang mendirikan Perkampungan Minang dan museum serta persatuan orang-orang Minang yang sangat tangguh di tanah jiran itu. Tan Sri adalah pengerusi, penggagas Yayasan Budi Asas Tamandun di Kuala Lumpur. Semoga kolaborasi 3M dengan Yayasan Budi berjalan tiada halangan mencapai goal bersama. Amin. Kunjungan-kunjungan seperti itu akan dilakukan dengan berkesinambungan, insya Allah, dengan negara-negara lain di mancanegara. Pada kesempatan ini kami 3M ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi juga ya kepada asisten pribadi Tan Sri, yaitu Bapak Dirwan Ahmad Darwis dan istri beliau Dr. Tin Septino yang telah membimbing kunjungan kami ke sana. Terima kasih Pak Dirwan dan Bu Tin. Selanjutnya pada hadirin dan hadirat yang saya muliakan, 3M juga telah memanfaatkan kesempatan pulang kampungnya mandeh-mandeh dari rantau mancanegara ke tanah Minang. Kesempatan untuk kami mengadakan temu darat dengan berbagai instansi di Sumatera Barat. Sepertinya kolaborasi yang dirintis antara 3M dengan Dinas Budaya Bapak Dr. Haji Jeffrey Arifin SHMSI dalam perspektif kebudayaan cagar budaya, yaitu menggali potensi cagar budaya di Sumatera Barat. Lalu dengan Dinas Koperasi, kolaborasi dengan Dinas Koperasi Sumatera Barat, Bapak Dr. Henry Rizal SEMSI, yang mana beliau bergerak terutama dalam hal UMKM. Perlu digarisbawahi bahwa 3M memang tidak bergerak dalam usaha dan bisnis, tidak memiliki UMKM, tetapi yang lebih dari itu adalah 3M membukakan jalan, memberi informasi, memberikan promosi gratis dalam bidang usaha mandeh-mandeh UMKM di ranah Minang dan sekitarnya. Kolaborasi Dinas Koperasi dengan 3M juga terbuka lebar. Sebagaimana pembicaraan kami 3M dengan Bapak Dr. Henry Rizal, 3M melihat kolaborasi yang bisa dilakukan dengan Dinas Koperasi. Program dan fasilitas Dinas Koperasi yang brilian yang beliau berikan pada ceramah beliau itu, sepertinya masih merupakan sebuah teka-teki menyusun potongan-potongan puzzle yang mana beliau masih perlu sepotong puzzle untuk menyempurnakan jawaban yang beliau inginkan. Kami 3M optimis sebagai potongan puzzle yang beliau perlukan itu, insya Allah. Kemudian di dalam bidang pendidikan, pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 23 Februari 2024, kehadiran dan rantau jauh di Sumbar sudah dimanfaatkan sebagai motivator. Kunjungan 3M ke Dinas Pendidikan, Bapak Dr. Andras Barlius MM, yang juga membuka wawasan siswa-siswa baik dalam program degree maupun non-degree. Dalam program degree, 3M bisa merintis suatu program yang bernama Sister City Program. Seperti yang dipromosikan juga oleh Pak Konsul Jenderal Houston kami, yaitu Bapak Andre Marsreger. Dalam hal ini ringkasnya education program government to government juga, G2G juga, tetapi antar kota seperti Sister City Kota Padang di Sumbar dengan Kota Knoxville di Tennessee di kota kediaman saya di USA. Kolaborasi
dengan Dinas Pendidikan Sumbar Provinsi. Program Sister City ini akan kita rintis insya Allah. Dalam bentuk non-degree, kolaborasi Dinas Pendidikan dan yang itu pendidikan dengan 3M terbuka dalam exchange student misalnya, studi perbandingan, dan lain-lain. Di samping itu, dengan tersedianya beasiswa Raja Wali dan lain-lain itu adalah peluang yang sangat besar juga untuk siswa-siswi kita untuk membuka wawasan mereka ke luar negeri. Insya Allah. Kemudian di hari yang sama, tanggal 23 Februari 2024 juga, kunjungan 3M ke sekolah kejuruan SMK 6 Padang, SMK Unggul, dan ke SMP Negeri 12 Padang. Terlihat begitu antusiasnya pelajar-pelajar kita untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. 3M berfungsi sebagai motivator saat itu, melihat jelas masa depan putra-putri kita yang sangat promising, yang sangat menjanjikan, insya Allah. Mari kita memupuk, memberikan encouragement pada putra-putri harapan bangsa kita, insya Allah. Kemudian dalam bidang pendidikan juga, 3M mengadakan ekstra program pembelajaran, yaitu kelas pelajaran bahasa Belanda gratis yang terbuka untuk siapa saja. 1 kali dalam 1 minggu. Kelas mana diberikan oleh Mande 3M yang berdomisili di Belanda, yaitu Mande Tati Westhoff. Siapa yang himbauan kami nanti insya Allah. Kalau kita lihat di bidang agama, di samping mengadakan program ceramah pembelajaran agama, 3M juga mengadakan ekstra program, yaitu Tadarus Al-Quran bersama dengan anggota Radio RJM 1 kali seminggu. Di bawah koordinator Dr. Neti Suharti, yang Tadarus Al-Quran ini juga terbuka untuk siapa saja. Yang menarik lagi dalam bidang sosial, 3M memberikan bantuan kepada beberapa mandeh-mandeh di ranah Minang yang berekonomi lemah. Proyek mana? Kami namakan proyek memancing ikan. Kita memberikan pancing berupa modal sebesar 3 juta masing-masingnya yang akan bisa beliau kembangkan untuk meningkatkan ekonomi beliau. Mande-mande yang putus usaha ini umumnya mande-mande dengan usaha-usaha yang terpaksa ditutup akibat pandemi COVID-19. Proyek memancing ikan 3M ini antara lain usaha menjual serabi yang terpaksa tutup oleh seorang ibu muda akibat pandemi COVID-19. Ini berlokasi di Padang, yang sekarang telah jalan kembali dan meningkat sebagai warung pecel lele. Kemudian usaha membuat spray alas kasur yang ditutup, yang terpaksa ditutup akibat pandemi COVID-19 juga. Alhamdulillah telah jalan kembali dan meningkat. Lokasinya di Priaman. Kemudian usaha tambahan modal demi meningkat dan mengembangkan istri rumah, yaitu goreng bawang emak, yang sekarang juga sudah mempunyai alat yang lebih cukup. Yang kelima, usaha membuka kembali juga warung kue-kue yang ditutup, yang harus ditutup oleh seorang ibu istri miskin di Pantai Sago, Painan, Pesisir Selatan. Diharapkan beliau bahwa dalam Ramadan ini beliau mengatakan usaha ini biasanya akan cepat meningkat, menjual pabukon. Usaha-usaha memancing ikan ini dimonitor oleh mande-mande bidang sosial 3M.
Hadirin yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Barangkali sampai di sini dulu highlight siapa dan mengapa Mande Minang Mancanegara Tigo ini. Kalau ada pertanyaan ya bisa dikonsultasi insya Allah. Waktu saya kembalikan pada moderator Dr. Sastri Swini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Sekapur sirih yang cukup panjang. Kalau sirihnya itu ada berapa helai tadi itu kalau dihitung ya Mandeben ya. Yap. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dan cukup komprehensif mengenai sepak terjang dan kegiatan serta program yang sudah dilakukan oleh Mande Minang Mancanegara selama 1 tahun. Nah, sebelum kita melanjutkan acara kita yang cukup padat pada malam hari ini, izinkan saya Bapak Denny Abdi, para mande-mande dan para pendengar di Radio Gebu Minang Streaming yang menurut Pak moderator atau ada tadi catatan di chat sudah 279 yang mendengarkan. Saya akan membacakan terlebih dahulu nih susunan acara yang tadi belum sempat kita bacakan karena menurut Mandesri pembawa acara agak sedikit grogi. Mohon maaf Pak Denny Abdi. Sebelum kita menjemput Pak Denny Abdi, acara kita berikutnya nanti adalah video perjalanan 1 tahun 3M yang sudah kami susun dengan sangat apik. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan pembina Mande Minang Mancanegara, yakni Bapak Denny Abdi yang sudah bersedia di layar saya lihat. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video testimoni narasumber dan anggota binaan 3M. Dan ini tidak akan lama-lama nanti durasinya. Kami mohon sesuai dengan waktu yang sudah kita sediakan. Dan acara selanjutnya nanti juga ada dendang dan pawuh, dendang dan pantun dari dan Kabarana nanti yang akan disampaikan oleh Mandeir yang memang ahli sebagai performance dalam bidang tradisi lisan Minangkabau. Kemudian juga akan ada nanti Bapak Ibu Mande Minang semuanya, para pendengar, pembacaan puisi dalam 4 bahasa dan kita kedatangan tamu, salah satunya adalah Mande Gangsim Eom atau biasa kami panggil Simi. Ini adalah yang punya semangat untuk mengetahui Mande Minang Mancanegara dan juga bersedia membacakan puisi, salah satu puisi Taufik Ismail yang diterjemahkan dalam bahasa Korea. Jadi kita mendapatkan penutur aslinya ini. Kemudian juga ada pembacaan puisi bahasa Belanda oleh Mande Tati Westhoff. Kemudian juga ada arti penting kerjasama Radio Gebu Minang dengan Mande Minang Mancanegara. Dan selanjutnya ada video tari, kemudian kembali pembacaan puisi dari yang muda nih sekarang. Dari Farel, cucu dari Mande Tati yang juga penutur asli bahasa Belanda dan beliau akan menyampaikan karyanya sendiri nanti. Dan acara hiburan akan dilanjutkan oleh video dari musisi Minang yang sudah tidak asing lagi, Pinto Janir, yang akan menyumbangkan satu video beliau tentang musik atau lagu Minang. Kemudian juga akan ada dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh generasi muda Mande Minang Mancanegara, yaitu Khalifah dan Fauzia Swini yang akan membacakan puisi tentang Palestina dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia karya Taufik Ismail kembali. Kemudian juga dilanjutkan dengan acara pemutaran promosi produk UMKM anggota Mande Minang Mancanegara. Dan selanjutnya video Sorry Manda Ade, tolong di-unmute Manda Ade. Ya, halo. Maaf. Yes. Ya. Ya.
Sebelum nanti dengan doa, mohon maaf, saya baru mendapat kabar bahwa salah satu anggota Mande Minang mancanegara kita yang berada di Arab Saudi, yaitu Mande Mela, bersedia membacakan puisi dalam bahasa Arab karya Pak Taufik Ismail. Dan kemudian nanti baru ditutup dengan doa dan foto bersama yang akan kita lakukan di penghujung acara. Nah, untuk melanjutkan acara berikutnya, saya tahu waktu Bapak Ibu mande-mande semuanya sangat berharga. Kita langsung saja ke video perjalanan 1 tahun 3M. Dan baru kemudian nanti sambutan pembina kita, Bapak Denny Abi. Kepada admin, dipersilakan untuk menayangkan video yang sudah kita. Selamat menyaksikan. Zoom saya. Lagi bukan situ iya. Tunggu, jangan buka Bunda. Dwi praktis. Selamat malam. Malam. Tepuk tangan dulu untuk kita semua pada malam hari ini. Baik, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sakato hati jojantuang. Malam kini lah samo tampak di program adat dan budaya Minangkabau. Bertemu kembali dalam webinar Mandeh Minang Mancanegara dengan tema menggali potensi cagar budaya di Sumatera Barat. Kalau kita beranjak dari kata cagar yang berarti daerah perlindungan terhadap sesuatu yang untuk melestarikannya. Dalam hal ini kita membicarakan perlindungan budaya atau cagar yang kita sebut dengan cagar budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini sudah ada PP-nya. Menghadirkan 3 pembicara Mande-Mande Minang mancanegara dari berbagai negara yang Masya Allah luar biasa. Temanya kali ini bagaimana tentang parenting, ya kan? Parenting tapi dilihat dari keberadaan mande-mandehnya. Seperti kita ketahui, anak adalah kekayaan kita yang tidak ternilai. Banyak harapan yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan mereka. Untuk itu, perlu kita beri mereka itu perlindungan dan pengetahuan yang luas. Bagusnya adalah seorang anak di sini berusaha untuk mengemukakan pendapatnya tanpa dia ada merasa malu atau merasa sungkan. Anak depresi itu memang belum terpantau. Di sekolah mulai dari TK, anak-anak depresi itu sudah ada. Orang tuanya tidak tahu dan kebanyakan guru juga tidak paham terhadap tabiat-tabiat anak yang depresi. Tetapi ada kalanya mereka menitipkan di daycare ini karena mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah. Untuk juga itu adalah sistem supaya ibu-ibu rumah tangga juga bisa bekerja, apakah itu part time atau full time. Masyarakat kita memanfaatkan sumber daya alam dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik dari segi pangan, papan, serta pengobatan. Dokter menyarankan bahwa harus dioperasi, tetapi mama tetap tidak. Dan pada suatu hari ada yang menyarankan untuk mengkonsumsi di Bandung namanya combrang, nggak tahu di Belanda di Padang. Kulit kita itu atau wajah itu adalah siklusnya 28 hari. Jadi tolong ibu-ibu jangan percaya apabila ada kosmetik atau obat yang bilang 3 hari sudah kulit menjadi kencang, katanya kulit menjadi membaik. Pembelajaran dari kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Keutamaan Ilmu atau Ihya Ulumuddin dalam bahasa Arab ini.
wallahu bima ta'maluna khabir. Adab juga suatu yang diutamakan, sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan sopan santun, kehalusan budi, kebaikan, pekerti. Kalau dalam pembahasan fikih Mundapit, ada misalkan ada satu persoalan, kemudian dilihat dari dua sisi yang berbeda. Maka perbedaan ini kemudian tidak saling menjatuhkan, tapi masing-masing mencari argumen yang menguatkan pendapatnya. Fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki atau perempuan yang berzina, hukumnya itu dicambuk sebanyak 100 kali. Fa ta'khudhukum bima ra'fa fi dinillah. Jadi tidak boleh ada belas kasihan. Adapun orang-orang yang melakukan kesalahan, dosa, maksiat dan lain sebagainya, tidak bertobat sampai masa malaikat maut datang mencabut nyawanya, kemudian dia berkata, sekarang saya bertobat. Itu tobatnya sudah tidak diterima. Nah, di sini jelas sekali aturan Islam dalam keluarga. Ini perlu diketahui oleh ibu-ibu semua, karena kita urusan keluarga ini tentu ibu-ibu lebih berhubungan langsung. Sekarang mendalami teori, nanti kita kurang semangat karena agak sedikit susah. Jadi sedikit demi sedikit saya perlihatkan teorinya supaya sedikit berkenalan dengan teori bahasa Belanda. Ini sedikit ada sangkut pautnya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kita dengarkan lagi. Jadi goedemorgen itu sebutan sapaan, tapi bisa bilang morgen. Orang Belanda misalnya kalau datang ke kantor dia bilang cepatnya morgen, jadi orang mengerti bahwa itu morgen. Selamat pagi semuanya. Dalam kombinasi ini harus pakai bentuk yang ketiga. Ini belum kita pelajari ke bentuk ketiga ini. Coba dengan latihan seperti ini kita akan mengenal. Ya, demikianlah tadi rangkuman video kumpulan kegiatan program dari Mandeminang Mancanegara. Selanjutnya kita berikan waktu kepada pembina Mandeminang Mancanegara, Bapak Denny Abdi, yang juga adalah Duta Besar Republik Indonesia di Vietnam saat ini. Kepada Bapak Denny Abdi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat malam. Terima kasih Bundo Dr. Sastri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hanoi saya mengucapkan salam hangat kepada semua bundo-bundo dimanapun berada yang selalu bersemangat meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Bundo Ben, Bundo Sony, ada Bu Aan, Ibu Tati, Bundo Dede, Pak Asbi, banyak ini ada Bundo Pit dari Florida, Bundo Neti, Ibu Sri, dan ada Pak Asbi dan tamu kita ya dari Korea. Panggilannya siapa? Ibu Sumi ya? Simi. Ya. Tapi bisa bahasa Indonesia ya? Bisa. Oke, soalnya kasihan nanti kita asik bicara kalau nggak mengerti, nggak bisa mengikuti. Ada Bundo Mela juga ya dari Saudi. Saya senang sekali sudah 1 tahun perjalanannya 3M, walaupun sempat berubah nama karena ada menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tapi tidak apa-apa.
Kata orang, apalah arti sebuah nama? Walaupun kadang-kadang nama itu juga penting, tetapi yang lebih penting tentu apa yang bisa dilakukan oleh bundo-bundo yang semangatnya nggak habis-habisnya. Ini kalau saya pikir secara umum, bundo-bundo pada umumnya banyak yang di atas saya usianya. Kadang-kadang saya malu juga ini. Banyak sekali anak muda yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang bagi mereka sendiri tentu banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan, membangun kemampuan diri, merajut masa depannya, tapi banyak yang menyia-nyiakan kesempatan itu, tapi bundo-bundo kita ini di tengah usia yang sudah tidak muda lagi malah terus bersemangat untuk memberikan kontribusi kepada Ranah Minang. Nah, tadi Bundo Ben sudah menyampaikan banyak sekali sudah kegiatan yang sudah dilakukan. Walaupun umurnya baru 1 tahun dan pada umumnya itu sifatnya adalah pembentukan karakter. Kalau saya perhatikan. Jadi fokusnya kepada pendidikan, agama, budaya, bahkan teknologi. Intinya itu program-program yang sifatnya jangka panjang untuk membentuk karakter anak-anak muda Minang. Tentu yang karena di sini pelakunya adalah bundo-bundo, tentu targetnya tentu anak-anaknya. Ya. Kenapa anak-anak muda yang disasar? Karena masa depan kita di tangan mereka. Ya kan? Kalau kita-kita, bahkan saya yang belum terlalu tua tetapi juga sudah tidak muda lagi, saya bisa ukur saja masa depan saya seperti apa. Karena sudah menjalani karir yang saya jalani selama ini berpuluh-puluh tahun, ya tentu saya bisa mengira-ngira. Tapi bagi yang masih muda, yang masih sekolah, yang masih menimba ilmu, yang masa depannya masih terbuka luas, nah tentu ini dunia ini seperti apa ya? Seperti yang ditawarkan 3M ini adalah seperti membuka jendela kepada dunia. Ya kan? Kalau dulu sebelum ada teknologi seperti saat ini, untuk mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia sana, ya kita sulit, belum ada internet mungkin kan. Kita harus membaca majalah atau koran yang didapatkan dari rekan, jarang sekali. Apa yang terjadi di berbagai negara itu sulit diakses. Tapi hari ini dengan teknologi, apapun yang penting kemauan. Ya kan? Pendidikan itu tidak penting lagi harus pendidikan formal seperti mengikuti sekolah. Bahkan banyak sekali kita lihat contoh-contoh kasus di mana orang-orang yang drop out dari sekolahnya ternyata bisa jadi orang yang sukses besar karena dia mengikuti passionnya dengan komitmen yang tinggi, dengan dedikasi yang tinggi, sehingga kemudian menjadi orang. Nah, jadi menurut saya apa yang dilakukan 3M sudah on the right track. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus. Kalau kita bilang kapan ini berakhirnya, ya nggak pernah berakhir. Ya kan, selagi ada tumbuh tunas baru, selalu pembinaan akan berjalan terus. Nah, ini mungkin membutuhkan stamina dan energi yang terus-menerus. Jadi memang kalau saya juga kadang-kadang dikonsultasi oleh anak-anak yang lebih muda, mereka mengalami kesulitan hidup, mengeluh gitu. Kapan ini saya mengalami masalah ini, kesulitan demi kesulitan datang terus. Kadang-kadang saya pikir nasihat saya adalah hidup ini kan memang ujian. Jadi setiap kali kita menyelesaikan masalah, setiap kali kita keluar dari situ, itu akan membuat kita lebih kuat. Itu kata orang Barat, something that cannot kill you will make you stronger katanya. Ya kan? Jadi setiap kali kita ditempa, itu akan membuat kita lebih kuat. Nah, kapan ini berhenti? Ya kalau kita sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya kan? Itu semua akan berhenti. Dan kebahagiaan sesungguhnya adalah bukan dari materi yang melimpah, kekayaan yang banyak, tetapi
kemampuan kita mengatasi tantangan demi tantangan. Itulah yang merupakan kebahagiaan yang hakiki. Jadi anak-anak muda kita itu sekarang memang harus kita ajarkan bagaimana menjadi mandiri, tidak hanya pintar tetapi juga berkarakter. Nah, jadi inilah saya pikir peran penting dari 3M. Kalau saya lihat catatannya dari tadi yang disampaikan Bu Ben, dari tema-tema yang ada, baik berupa diskusi maupun tadi ada pelatihan bahasa, bahkan ada pendidikan agama, itu sudah mencakup kemana-mana. Bahkan saya ingat kita pernah juga membahas sejarah, bagaimana sejarah kontribusi perempuan Minang di masa kemerdekaan misalnya. Jadi banyak sekali yang sudah diangkat. Nah, tapi tentu pertanyaannya sekarang adalah setelah 1 tahun, what next? Apa yang bisa kita lakukan ke depan? Bagaimana membuat api yang mulai besar ini tidak padam, ya kan? Bagaimana membuat api ini bukan seperti lilin. Kalau lilin kan ada batas umurnya. Suatu waktu dia akan redup. Tapi bagaimana ini kita membuat api ini seperti api yang abadi, ya kan? Nah, ini yang harus dibangunkan terus. Nah, saya pikir selain program-program yang sifatnya pembangunan karakter, yang dampaknya adalah jangka panjang dan sulit diukur, mungkin ada baiknya juga kita memikirkan bagaimana membuat program-program yang jangka pendek, yang sifatnya memberikan pemberdayaan. Kalau istilahnya itu low hanging fruit-nya. Apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kita bicara itu, kita lihat kekuatan 3M ini sebetulnya di mana? Kekuatannya ada di jaringan, kekuatannya ada di network, di mancanegara ada. Banyak sekali bundo-bundo di seluruh dunia hadir mengikuti dengan tekun, diskusi demi diskusi, kegiatan dengan kegiatan, dan yang lebih hebat lagi, tanpa pamrih, ini kata kuncinya. Jadi tidak ada yang mengharapkan sesuatu yang lain. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah. Karena banyak sekali orang melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu. Ya kan? Ada yang mungkin tidak mengharapkan materi, tapi mengharapkan popularitas. Jadi kalau dia diundang, kalau pesertanya tidak banyak, dia nggak mau. Wah, saya kan orang yang populer. Nah, saya lihat nih 3M tuh agak bebas dari hal-hal seperti itu. Buktinya, walaupun kadang-kadang seperti hari ini berapa orang nih kita? Mungkin ya nggak sampai 30 orang ya, tetapi tidak mengurangi kualitas substansi pembahasan kita. Nah, ini kekuatan. Jadi satu adalah network berada di mancanegara. Nah, yang kedua, sebetulnya apa yang ingin kita lakukan? Pemberdayaan kepada siapa? Yang tinggal di luar negeri, saya rasa sudah memiliki jalannya sendiri. Misalnya katakanlah siapa di sini yang relatif muda, kita contohkan Bundo Mela di Arab Saudi. Dia sudah punya kesibukan sendiri, dia sudah punya perencanaan sendiri untuk dirinya dan keluarga, kira-kira sudah mandiri lah, ya kan? Nah, tentu yang ingin kita empower adalah anak-anak muda, saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Barat, yang kelihatannya dari sisi kemampuan ekonomi, dari sisi akses terhadap sesuatu itu masih sulit. Nah, jadi bagaimana kita memikirkan 3M ya, memikirkan penggunaan network ini untuk pemberdayaan dari saudara-saudara kita yang berada di Ranah Minang, di kampung halaman. Nah, ini pemberdayaan bukan berarti hanya uang. Karena kalau uang mungkin kita bukan kelompok orang yang kekayaannya melimpah. Pada umumnya di sini mungkin kalangan menengah. Sudah memiliki kemampuan tetapi tidak berlebih-lebihan. Ya kan? Nah, jadi menyumbangkan uang saya rasa bukan itu motivasi kita. Mengumpulkan uang juga bukan itu motivasi kita. Saya sering sekali berdiskusi dengan Bundo Ben. Gimana Pak Denny, apa kita kumpulkan uang? Saya selalu ingatkan Bundo Ben, Bu Ben, sebaiknya kita tidak membahas mengenai uang. Karena biasanya kalau sudah terkumpul ke uang, itu serba sulit. Kalau uangnya ada, itu jadi sumber pertengkaran.
Kalau tidak ada, loh kok cuma segini gitu. Nah, jadi saya rasa sebaiknya memang kita tidak mengarah ke sana. Mari kita memberikan empowerment kepada hal-hal yang kita sendiri memiliki akses, ya kan? Nah, contoh hari ini kita kan punya bintang tamu ini, Bundo Simi ya. Panggilannya Bundo juga ya? Ya, dipanggil Bundo ya. Silakan Pak, silakan. Simi saja. Simi saja. Nah, nggak apa-apa sekalian kita dialog. Nah, Simi kan dari Korea. Korea itu sangat terkenal sekali kemampuannya sekarang bahkan saya pikir sudah hampir melebihi Amerika. Kemampuannya memanfaatkan kekayaan budayanya menjadi nilai ekonomi. Siapa yang tidak kenal K-pop hari ini? Ya kan? Siapa yang tidak kenal Korean drama? Hampir semua yang dari Korea menarik perhatian minat dari seluruh dunia. Nah, ini bisa kita pelajari. Iya kan, bagaimana Minang ini kan terkenal dengan kekayaan budayanya. Ini kan kita selalu bangga. Setiap kali acara kita tampilkan. Tetapi baru hanya sekedar penampilan. Belum berhasil kita desain menjadi sebuah industri misalnya yang memiliki nilai ekonomi. Nah, kita ini bisa belajar dari Korea, ya kan? Ini kita nanti bisa tanya kepada Simi. Saya sendiri pernah bicara dengan Duta Besar Korea Selatan di Hanoi. Saya tanya, bagaimana cara pemerintah Korea melakukan ini? Jadi dia bilang, ini program yang cukup mahal. Jadi seperti membina atlet. Jadi kalau saya pernah bicara dengan Menteri Olahraga, membina seorang atlet untuk kelas internasional itu minimal dibutuhkan waktu 10 tahun. Bayangkan. Jadi tergantung misalnya sebuah olahraga, katakanlah anak ini, seorang atlet ini usianya, peaknya, puncak prestasinya di umur 18 tahun. Nah, kita kurangi 10. Berarti dari umur 8 tahun kita sudah mulai invest. Melatih dia terus-menerus menekuni olahraga yang baru dia bisa menjadi atlet dunia. Nah, ini Korea juga melakukan hal yang serupa untuk semua pemanfaatan budayanya itu menjadi industri film, menjadi industri tari-tarian, nyanyi sehingga menjadi mendunia. Artinya ini butuh kerja keras. Orang sekarang baru lihat wahnya saja, suksesnya saja, tetapi kerja keras di belakangnya luar biasa, ya kan? Nah, ini adalah kekuatan kita. Kita bisa memberikan akses, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mencari bibit-bibit muda di tanah air. Karena biasanya anak-anak kita yang di Indonesia, bukan hanya di ranah Minang, itu cenderung pengen cepat berhasil, pengen cepat kerja sedikit hasilnya banyak. Nah, itu rumus seperti itu agak sulit. Semuanya itu harus diupayakan dengan kerja keras. Nah, makanya karakter penting. Karakter bekerja keras, karakter tekun, mencari potensi diri ini penting. Jadi saya lahir dan besar di Sumatera Barat sampai kuliah. Sampai SMA saya nggak tahu saya mau jadi apa. Jadi waktu mau kuliah, teman-teman mengisi apa untuk UMPTN, saya ikuti aja. Nah, coba bayangkan, SMA itu kalau di luar negeri, di negara yang sudah melakukan penataan pendidikan dengan baik, itu nggak ada lagi tuh anak-anak SMA nggak tahu dia jadi apa. Dia harus lebih dini. Dari SMP dia udah dibentuk minatnya apa, passionnya apa. Karena orang yang sukses dalam bidang tugasnya adalah orang yang menjalankan apa yang menjadi minat dia, passion dia. Apapun itu pasti jadi. Karena dia tidak keberatan bekerja 24 jam untuk mewujudkan mimpinya. Karena itu memang kemauan dia. Nah, ini kita masih lemah. Anak-anak kita banyak sekali. Coba tanya anak-anak SMA. Kalian tahu mau jadi apa? Pasti banyak yang belum paham dia mau jadi apa. Bahkan yang lebih sedih lagi, setiap kali kalau saya melihat berita, setiap kali melihat anak SMA tawuran, itu saya sedih sekali. Ini anak-anak ini dia nggak tahu ke sekolah mau ngapain. Nah, berarti ada yang salah dengan cara kita mengajarkan mereka di sekolah. Nah, itu memang ada penanggung jawabnya, ada guru, ada sekolah, ada pemerintah, ada kementerian dan segala macam. Tapi itu kan sisi formal. Nah, bundo-bundo memiliki tanggung jawab moral, ya kan?
memiliki tanggung jawab moral, makanya bundo-bundo mau bergabung di 3M untuk melanjutkan pekerjaan yang nanti tiada henti. Pamrihnya apa? Pamrihnya adalah kepuasan diri kita sendiri. Kita akan bisa tidur nyenyak, hari ini saya sudah melakukan sesuatu, insya Allah ini menjadi amal, dan nanti akan kita nikmati di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi mungkin itu sambutan singkat dari saya. Tadi Bu Ben mengatakan saya tidak selalu available, mohon maaf Bu Ben, kadang-kadang ya macam-macam kesibukannya, tapi saya usahakan. Kenapa saya begitu ya, karena kadang-kadang saya malu juga, ini bundo-bundo aja mau, masa sih saya nggak mau gitu, ya kan. Nah jadi tetapi ada keterbatasan waktu tetap. Yang penting sekarang saya lihat 1 tahun ini 3M sudah mampu membuat network yang kuat di mancanegara. Ini kekuatan. Ini tinggal dilanjutkan saja karena foundation-nya sudah kuat. Nah, tetapi yang penting dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mencari bibit-bibit muda di Sumatera Barat untuk kita empower. Kalau nggak, network kita ini nggak ada artinya. Iya kan? Kita cari itu. Misalnya di kampung, oh anak ini ternyata memiliki kemampuan khusus. Dia jago matematik. Ya kan? Nah, kalau di kampung dia biasa-biasa saja. Ayo kita kroyok sama-sama. Kita carikan akses dia. Bagaimana caranya dapat beasiswa? Bagaimana caranya dia mendapat sekolah yang baik? Ya kan? Kan kita semua dengan networking kita bisa bantu. Atau ada lagi, oh anak ini dia pintar berpuisi. Nah, bagaimana caranya? Kita carikan. Ya kan? Untuk dia mengasah ilmu dan bakatnya. Saya pikir ini hal-hal dasar. Nah, satu demi satu, ada saja satu yang menetas, yang bisa dibantu oleh 3M. Ini akan menginspire ribuan tunas-tunas muda lainnya. Orang Indonesia itu kekurangan sekarang inspirasi. Bahwa mereka tuh hanya melihat, jadi teknologi yang kita akses dari berbagai negara itu membuat mereka silau kadang-kadang. Melihat negara di luar negeri maju, wah kenapa negara saya tidak semaju itu? Bagaimana caranya? Akhirnya mereka mencari jalan pintas karena tidak ada yang mengajarkan bahwa semua itu adalah perlu kerja keras. Nah inilah tugas kita. Kita yang sudah makan asam garam, kita yang sudah hidup di berbagai negara, saya selalu bilang, di luar negeri itu tidak semuanya enak. Kata siapa? Tinggal di Amerika itu mudah. Bundo Pit bisa bilang itu, kalau nggak bekerja keras, waduh kalau lagi musim dingin misalnya, bisa mati kita, ya kan? Kalau tidak mampu bayar gas gitu. Sementara di Indonesia ya bisa santai-santai sepanjang tahun, tidak ada 4 musim. Nah ini contoh hal yang masyarakat kita nggak tahu. Lihat, oh salju itu bagus ya, coba aja tinggal di tempat yang banyak saljunya. Begitu setengah mati itu kita tiap hari mesti bereskan salju. Jadi enak dilihat kadang-kadang di TV, tapi begitu ditinggali banyak tuh masalahnya. Nah jadi itulah kira-kira. Mudah-mudahan saya cuma berharap bundo-bundo tetap memiliki energi yang melimpah, tetap sehat, sehingga tetap bisa berkontribusi secara maksimal. Itu saja. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, kata-kata saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang salah Pak Denny, seperti biasa selalu bernas kata-kata yang disampaikan oleh Pak Denny Abdi, sangat boneh kata orang Minang, untuk sambutannya yang memberikan semangat kepada kita semua untuk meneruskan kerja bersama ini dan memanfaatkan jejaring yang sudah kita bina ini. Terima kasih Pak Denny. Untuk menghormati tamu kita, Ibu Simi atau Mande Simi, kita mendahulukan beliau selangkah mande-mande karena beliau ini zoom-nya di kantor, demikian tinggi komitmen beliau untuk mengikuti acara kita pada malam ini, dan bersedia pula membacakan salah satu puisi Taufik Ismail. Pak Taufik itu sudah menerjemahkan sekitar lebih dari 10 puisinya ke dalam bahasa asing.
Salah satu adalah ke dalam bahasa Korea yang diterjemahkan oleh Ibu Lee Yun-hun. Beliau kolega dari Ibu Gang Sim Yom ini. Dan pada satu kesempatan kami bertemu di tempatnya Pak Fadlizon. Dan beliau melihat ini saya suka sekali puisi ini, yaitu satu puisi yang menggambarkan suasana di antara Korea Utara dan Korea Selatan. Betul ya, Mandesimi? Judulnya Pamunjom. Nanti Bu Mandesimi akan menceritakan sedikit karena kami tidak membacakan atau tidak memberikan terjemahannya. Jadi kalau nanti Mande-Mande tertarik, silakan nanti kontak saya, akan saya kirimkan terjemahan puisi salah satu yang diterjemahkan oleh Profesor Amin Swini ke dalam bahasa Inggris, Dust on Dust. Nanti turap faku turap dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Korea. Saya judulnya lupa, nanti Mandesimi mungkin bisa menceritakannya. Nah, untuk menghemat waktu, kita jemput tamu istimewa kita pada malam ini, Gang Sim Yom atau Simi, membacakan puisi Taufik Ismail yang berjudul Pamunjom. Silakan. Selamat malam, Bapak-bapak dan Mande-Mande dan semua pendengar di seluruh dunia. Khususnya terima kasih banyak atas sambutan yang sangat mengesankan Pak Denny. Itulah udah menjadi inspirasi bagi saya. Nama saya Kang Simon, panggilan saya Simi, dosen tamu di Universitas Indonesia. Selamat ulang tahun dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas jejak yang luar biasa Mande Minang Mancanegara sebagai orang rantau yang selalu pergi di antara 5 negara. Saya sangat menghormati semua usaha yang Mande-Mande dan Bapak-bapak membuat. Dan saya juga mau tambah nasihat Pak Denny terkait dengan nasihat untuk anak-anak muda yang mau pergi cepat. Ada salah satu peribahasa di dalam bahasa Inggris. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Intinya, jika Anda mau pergi cepat, pergilah sendiri. Tapi jika Anda mau pergi jauh, pergilah bersama-sama. Saya rasa saya datang dan mengikuti acara luar biasa seperti ini sebab saya berjalan sama dengan Ibu Sastri. Jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya untuk perkumpulan yang luar biasa dan sangat hebat. Demikian itu, saya juga mau mengingatkan semua usaha yang terjadi hari ini dan sebelumnya, itulah udah jejak harapan dan impian untuk orang-orang muda. Sebagai generasi milenial, saya juga bisa lihat banyak jejak di depan saya, tapi jejak T9M itulah sangat istimewa. Jadi walaupun saya berasalnya beda, berasal dari Korea, tapi saya senang sekali itulah menjadi jendela yang baru untuk seluruh dunia. Jadi sudut pandangan ini itu juga sangat khusus bagi saya. Demikian itu, semoga tahun ini juga penuh dengan rasa syukur dan kegembiraan untuk T9M. Saya sekarang mau membaca puisi Pak Taufik Ismail. Itulah sangat khusus bagi saya juga sebab puisi itu diterjemah oleh dosen saya di HOOPS, Hankook University of Foreign Studies di Korea. Ya, saya akan membaca puisi itu di dalam bahasa Korea ya. 1970년 여름, 판문점. 대한민국이라는 한반도가 여름 태양에 눈이 부셔 눈을 감고 있다. 마른 풀에 뒤덮여 늑골 하나가 막힌 채 그는 길게 누워있다. 가시 철조망이 언덕마다 넘실넘실 파도친다. 마른 풀밭에서 잡초 바다에서 소리 없이 조용히 헤엄치는 돌고래의 지느러미처럼 거기엔 지나는 차량도 아이들도 물수레도 시골 풍경도 없다.
바로 이것이 그 유명한 언덕이다. 무덤을 이루는 언덕. 있는 것이라곤 오직 한반도의 북부, 그리고 날씨. 알고 보니 우리가 결정할 수 있는 것은 아무것도 없었다. 전쟁이 있었던 이곳에서 총탄과 대포에 불을 붙여 불꽃을 태우고 불꽃은 언덕에서 또 다른 언덕으로 번져나갔다. 그리고 이제는 마른 풀밭 어딘가에 사그라져 숨어 있다. 개 중에는 잡초더미 사이로 기어 들어간 것도 있다. 혹은 한 그루 밤나무에 걸터 앉아 암덩어리가 되었을지도 모른다. 저기, 저 언덕 위에서, 그리고 그 뒤에 있는 혼탁한 강. 지금은 모두 숨죽이고 있다. 이따금씩 들리는 들짐승의 울음소리, 아니 노랫소리인가. 이 곤충의 이름을 모르지만 곧 겨울 은둔처에서 나와 비닐봉지 같은 날개를 다리에 비비며 흔들어댈 것이다. 아마도 이따금씩 이상한 소리를 낼 테지. 날개를 비벼대는 소리거나 목구멍에서 나오는 소리거나. 오늘 오후 이런 대낮과는 도무지 어울리지 않는 상상이다. 너무도 청명한 하늘, 습도, 80도에 가까운 끈적끈적한 날씨. 여기 주인 없는 땅에 불그스름한 먼지가 쌓여 있다. 연기를 뿜는 흙길. 두 청년이 방탄 자켓을 입고 집차 시동을 걸려 할 때 저 언덕에서 몇몇 사람들이 분단선 초소에 쪼그려 앉아 그들을 지켜보고 있다. 이름은 모르지만 분명 그들은 뻐근한 팔과 허리를 펴며 겨울 막사를 나와 새 파이프를 닦을 것이다. 아마도 이따금씩 이상한 소리를 낼 테지. 방아쇠에서 나는 소리거나 화약가루 소리거나 아마 그렇게 이 땅의 그들은 수십, 수백, 수천 명이겠지. 봄이 가고 가혹한 겨울이 가고 그리고 가을 무렵이 되면 굽이굽이 언덕 너머의 들판에서 서로를 응시하겠지. 끔찍한 재앙을 불러올지도 모르는 침묵 속에서 봄이 가고 가혹한 겨울이 가고 그리고 가을 무렵이 되면 굽이굽이 언덕 너머의 들판에서 서로를 응시하겠지. 끔찍한 재앙을 불러올지도 모르는 침묵 속에서 이처럼 벌건 대낮과는 도무지 어울리지 않는 상상이다. 이 순간에 상영되기에는 도무지 어울리지 않는 옛날 영화이다. 하늘은 청명하고 한여름 습기가 한반도의 한 조각 땅을 둘로 갈라진 하늘의 한쪽을 가득 메우고 있다. 굽이 굽이 파도치는 저 건조한 언덕들을 감시하고 있다. 여기저기 푸르른 언덕엔 잡초와 푸른빛 아지랑이, 표지판 속 네모 반듯한 글씨가 날카로운 분위기와 분단을 알리고 있다. 이곳에선 정맛조차 제 자신을 알고 있다. 허나 동료는 어디에 있을까? 뒤엉켜 날아다니는 저 새들, 날개가 잠시 보였다가 사라졌다. 있는 듯 없는 듯한 움직임 속에서 매달리듯 떠다니는 독수리인가. 허나 동료는 지금 어디에 있을까? 언덕에도 둘로 갈라진 하늘에도 구름에도 없다. 은접시처럼 눈부신 하늘이 너무나도 청명하다. 고요 속에서 있는 것이라곤 오로지 날카로움, 굉음과 무시무시한 연기를 품어대며 폭탄을 던져댄 후 금속으로 된 새들의 공중 전투가 끝났다.
천문학적인 손해를 남기고 생물학 순환을 잘라버렸다. 끊어진 혈액순환, 마비된 신경괴, 부러진 골절들, 가계도가 베어지고 추수한 곡식이 무참히 밟히고 철새들의 이동은 엉망이 되어버렸다. 생수에서는 썩은 내가 진동한다. 그리고 눈물. 그리고 눈물, 허나 그마저도 이제는 바람이 되어버렸다. 지금도 낮은 바람이 나무들 사이로 곡선을 그리며 불고 있다. 느티나무들 사이로, 저 언덕의 목덜미에, 그리고 저 비탈길에도, 뿌리의 허리춤에도, 잎사귀들의 겨드랑이에도 분명 작은 새와 곤충들이 몸을 피하고 있겠지. 얼마 뒤 밤이 찾아오면 소리낼 준비를 하며 약하디 약한 날개를 지닌 몸통에서 도깨비불을 밝힐 수 있는 새들이 분명 있겠지. 밤비행을 위해 지금은 쉬고 있겠지. 나무 껍질에 붙여있는 작은 둥지를 정비하고 있을지도 모른다. 오후 바람이 그저 그렇게 몸을 구부리고 싶지 않아 잡초들 사이로 긴 파도를 친다. 240km쯤에 이르러 검문소 나타날 때마다 멈춰선다. 가장 적막하고 가장 불안한 순간들. 트럭 한 대가 멈춰서 골짜기에 대고 먼지를 품어댄다. 어색한 조합일지 모르나 당시에는 기타 소리 혹은 라디오 소리를 추억하며 권태로움으로 가득한 군인들이 있었겠지. 몇 시간 뒤 4,000m에 이르는 이 넓은 경계선 양측에 밤이 찾아오면 대한민국이 한반도가 눈을 감은 채 한여름밤에 졸고 있을 때 보름달이 풀어해진 비단실들이 이 유명한 언덕 곳곳에 퍼질 것이다. 그리고 한 그루 밤나무가 이 10년 전 빗발치던 총알에서 퍼져나오던 빛의 신호를 떠올릴 것이다. 1970년. Terima kasih Simi, Mande Terima Simi. kasih Sebelum Mande banyak. Simi beralih, mungkin sedikit ada permintaan tadi dari khalayak kami. Kira-kira jelaskan sedikit sebetulnya itu tentang apa? Tidak perlu detail-detail karena ternyata cukup panjang ya. Puisi Pak Taufik memang panjang-panjang, tapi ketika diterjemahkan ternyata dia juga mungkin lebih panjang lagi. Mungkin bisa menceritakan sedikit Made Simi, biar pendengar kami juga paham. Ya, Silakan. ya. Sejujurnya puisi itu sangat profound. Profound di dalam bahasa Indonesianya apa ya? Sangat Dikenal profan juga, profound. lawan dari sakral ya. Ya, jadi Oh, kalau sakral ya jadi dia profan yang menggambarkan tentang suasana barangkali begitu yang tidak iya. di luar area yang kita anggap sebagai sesuatu yang suci atau barangkali seperti itu. Ya, Apakah kira-kira begitu jadi maksudnya? latar belakangnya Mhm, walaupun itu hari siang, jadi mhm. semuanya kelihatannya cerah, tapi di bawah tanah itu ada tulang, ada sejarah yang kejam sekali. Walaupun kami sering lupa, kita sering lupa, itu masih hidup. Sebab itulah masih tetap batasan di antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dan masih ada yang berduka. Sebab ada keluarga yang enggak sempat berpisah dengan mereka. Dan
sama sekali sampai sekarang belum pernah mendengar berita mereka. Tapi tulangnya mungkin udah dikubur di sini. Jadi ada banyak cerita dan sejarah yang kita kami nggak bisa paham. Tapi intinya tulang-tulang dan orang yang meninggal dunia, bukan hanya itu, dan alam juga. Itulah batasan. Jadi semua orang enggak boleh dimasuk. Jadi enggak ada jejak. Jadi kami juga enggak tahu apa yang sekarang terjadi. Jadi sebagai orang Korea saya juga, saya hanya pernah pergi ke batasan itu, tapi belum pernah lihat Panmunjom. Panmunjom itu adalah salah satu gedung yang terletak di dalam batasan ini. Tapi hanya itu diizinkan oleh penjaga. Jadi hanya tentara bisa masuk. Orang biasa nggak bisa masuk. Jadi di sana Baik. suasananya selalu kejam juga. Kita nggak tahu kapan akan perang lagi kan. Ya, jadi sebab Taufik. Pak Taufik, beliau perasaan dan imajinasinya luar biasa. Beliau Ya. bisa menimbulkan segala macam imajinasi bagi saya. Jadi itulah saya pakai kosakata profound. Walaupun saya membaca buku di kantor mungkin 2 atau 3 minggu lalu, sampai sekarang setiap kali saya baca artinya beda. Tapi saya kaget bagaimana walaupun Pak Taufik Ismail, walaupun beliau orang asing, beliau bisa merasa Menggambarkan suasana itu ya. ya, menggambarkan suasana Ya. itu. Ya, jadi Iya. saya sangat menghargai sebab Korea belum mencapai kedamaian, belum. Betul, Itulah betul. Jadi tantangan. ini kisah antara Korea Utara dengan Korea Selatan yang kemudian ditafsirkan ulang oleh Pak Taufik dalam puisinya yang berjudul Panmunjom ini. Begitu ya, Mandesimi? Betul, ya. Baik. Terima kasih Mandesimi Terima kasih pembacaan puisi yang banyak. sangat penuh perasaan karena dibacakan oleh penutur jati. Penutur jati itu adalah penutur aslinya dalam bahasa Korea. Terima kasih Hasimada. Terima Terima kasih kasih banyak. Terima kasih Mandesimi. Ya, semoga tetap bersama kami untuk mengikuti acara selanjutnya. Dan untuk menghangatkan suasana pada malam hari ini, kita juga punya seorang guru bahasa Belanda kami, Mandetati Westhoff, yang akan membacakan juga puisi Pak Taufik Ismail yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Edwin Wiringa dengan timnya yang berjudul dalam bahasa Indonesianya Kelopak Musim Semi. Dalam bahasa Belandanya, ini saya adalah studentnya, muridnya Mandetati, Lente Blossoms. Benar Mandetati? Ejaan Betul bahasa Belanda sekali. saya? Betul sekali, Nah, betul sekali. kalau tadi puisi yang diterjemahkan cukup panjang, ini pendek saja hanya 3 bait. Nah, jadi supaya semakin hangat dan bagaimana salah satu penutur jati juga, walaupun beliau ini orang Minang, sejatinya orang Minang, warga negaranya sudah Belanda karena sudah berdomisili menetap di Belanda sekitar 40 tahun Mandetati ya. 43 tahun pasti. 43 tahun, 43 jaar. Sudah Klopt. lama sekali. Ya. Silakan Mandetati membacakan puisi Lente Blossomnya. Oke, Waktu terima dan tempat kasih. untuk Mandetati. Terima kasih Manda Sastri. Lente bloesems voor Helen Weerbracht, die mijn brood toostte, die mijn gescheurde pyjama stopte. In Whitefish-Bay is mijn lichaam in de haven verankerd. Op de schepen die dagelijks binnenlopen en aan meren. Zeemeeuwen hangen boven de vlottende stroom.
en de heuvelruggen chic getooid met doornige pijnbomen. In Whitefish komt de dag van een lange lente tot afsluiting. De lucht getroebeld door rook, schijnsel van gebouwen en staal. In de buik van de stad verheft zich slingend de Aven en de kade is in diepe rust, druipen van kristallen. Vaarwel witte nachten van katoenregen, via ingetogen wateren met koude wangen, druipelt het nog tussen de porieën van de stenen. Ter herinnering aan een groot seizoen en de messcherpe wind reikt onze baai de hand aan leggaven voor de komend jaar. Siasat nummer 542, jaargang 11, 30 oktober 1957. Itulah sajak atau pantun yang saya bacakan dalam bahasa Belanda. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Dankjewel, Mevrouw Tati. Goed zo, Graag bagus gedaan. sekali. Graag gedaan. Judulnya dalam bahasa Indonesia adalah Kelopak Musim Semi ya, Mande Tati ya. Ya, betul, betul. Sedikit supaya pendengar dan penonton tidak begitu asing dengan puisi ini, saya bacakan satu baris saja, izin. Kelopak musim semi kepada Helen Werbach yang memanggang rotiku kering, yang menisik piyamaku sobek. Nah, ini Pak Taufik ahli sekali kalau tentang suasana-suasana. Di teluk ikan putih telah terjangkar jasmaniku di pelabuhannya. Pada kapal-kapal yang masuk dan tertambat sehari-hari. Anak-anak camar bertebar atas arus melancar. Dan perbukitan dan perlente pina-pina berduri. Dan selanjutnya. Nah, nanti kalau teman-teman atau mande-mande, para pendengar yang penasaran, silakan nanti kita berkirim atau meminta kiriman buku puisi terjemahan Pak Taufik Ismail kepada Ibu Ati Ismail. Dankjewel, Mevrouw. Untuk sedikit Mevrouw, dari silakan. sedikit ya, himbauan dari Ambo, Mandeh Minang Mancanegara yang telah diberikan tadi oleh Madeben, memberikan les secara cuma-cuma melalui Radio Gebu Minang. Jadi jika ingin silakan gabung untuk belajar bersama bahasa Belanda. Sekian, terima kasih. Betul ya, setiap malam Selasa ya, Mevrouw Tati ya. Iya, betul. Ya, dan itu bisa didengar juga di Radio Gebu Minang. Kalau misalnya tidak sempat di Zoom, Mevrouw Tati juga sudah ditayangkan di YouTube. Selanjutnya, terima kasih Mevrouw Tati. Semoga nanti semakin banyak yang berminat untuk mengikuti belajar bahasa Belanda. Kalau saya memang senang Mevrouw Tati dari dulu untuk belajar bahasa Belanda, dan ketika ada kursus ini seperti saya mengulang kembali pelajaran yang pernah saya ikuti di Erasmus Centrum. Terima kasih Mevrouw. Semoga menjadi amal baik dan menjadi salah satu program unggulan di bidang kita ini di Mande Minang Mancanegara. Amin. Amin. Baik, selanjutnya karena waktu semakin malam merayap dan udara semakin dingin, kita masuk ke acara berikutnya. Nanti ada acara yang akan ditunggu-tunggu nih oleh para pendengar radio kita, Radio Gebu Minang di seluruh dunia dan beserta Zoom kita pada malam hari ini, yaitu Dendang Pantun dan Kabar dari Ranah. Tapi sebelum ke Mandeir, izinkan kami memutarkan video testimoni narasumber dan anggota binaan 3M. Nah, kepada operator silakan untuk memutarkan videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Mande Minang Mancanegara atau 3M. Usia 1 tahun masih sangat muda, namun 3M sudah melakukan banyak hal bagi masyarakat Minang dimanapun berada. Mande atau Hundo merupakan tulang punggung keluarga. Bagi masyarakat Minang, Mande bahkan merupakan pemimpin yang menaungi, memberikan kehidupan, kasih sayang, bahkan menyiapkan generasi berikutnya melalui pendidikan. Bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga ilmu hidup dan budi pekerti. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi tinggi kepada 3M di bawah kepemimpinan Ibu Ben yang telah menyelenggarakan banyak sekali kegiatan berupa diskusi yang melibatkan masyarakat Minang di banyak negara, membahas berbagai isu yang relevan seperti pendidikan, agama, keluarga, sejarah, kesehatan, bisnis, bahkan teknologi. Semoga semakin banyak organisasi kemasyarakatan seperti 3M sehingga masyarakat Minang semakin cerdas, berilmu, dan memiliki network yang kuat. Selamat ulang tahun 3M, insya Allah semakin produktif di tahun-tahun mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jeffrinal Arifin SH MSI, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun Mande Minang Mancanegara 3M yang pertama, tanggal 31 Januari tahun 2024. Untuk itu harapan kita semoga Mande Minang Mancanegara tetap eksis dalam rangka menjalankan kegiatannya dan juga mempererat semua mande-mande yang ada di mancanegara sehingga mempunyai satu kesatuan yang utuh dan merangka memajukan kebudayaan Minangkabau di mancanegara. Selanjutnya juga tentu kita harapkan mande-mande ini di mancanegara dapat bersatu mewujudkan unggulnya Sumatera Barat dan juga unggulnya bagi mande di mancanegara. Solid selalu, kompak selalu, majulah mande Minang mancanegara yang tentu kita harapkan semua ini dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Demikian saja, banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Denny sebagai pembina Mande Minang Mancanegara yang sudah ikut membina sejak dibentuknya BKM yang merupakan cikal bakal dari 3M. Selanjutnya pada Mande Ben sebagai ketua BKM dulunya dan 3M sendiri, salut buat semangat dan dorongannya. Kepada mande-mande pengurus 3M, mulai dari Mande Tati dan mande-mande lainnya yang tidak dapat ambo sabuikan satu persatu, yang sudah memberikan partisipasi berupa kerja, semangat, ide, dan memberikan materi-materi yang dilaksanakan secara ikhlas. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu berupa umur dan kesehatan sehingga pada saat ini 3M kita sudah berusia 1 tahun. Seterusnya kita ucapkan salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan panutan bagi kita sampai akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada saat ini 3M sudah diusulkan sebagai yayasan yang anggotanya terdiri dari mande-mande mancanegara dan juga termasuk Indonesia dan Ranah Minang yang berkedudukan di Sumbar. Berdasarkan kepada falsafah Minang, Adai Basandi Sara Basandi Kitabullah. Insya Allah semua program berjalan lancar walaupun ada beberapa kendala yang perlu kita perbaiki.
Adapun kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan topik masalah yang menjadi sorotan pada saat ini, terutama yang terjadi di ranah Minang, antara lain bidang agama, kajian dilakukan 1 kali seminggu, perayaan keagamaan, terutama Islam, bidang sosial dan kemasyarakatan, bidang adat, seni dan budaya, bidang ekonomi, dengan peningkatan pelaku-pelaku UKM serta kegiatan pendidikan. Selamat ulang tahun. Semoga kita ke depannya semakin dikenal dan dapat memberikan manfaat bagi ranah Minang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi pendahulu kita telah meninggalkan warisan yang sangat berharga, sehingga kemudian ahli warisnya bisa menikmati warisan tersebut. Warisan yang dimaksud adalah bukan warisan harta benda, kekayaan, ataupun semisalnya, tetapi adalah warisan keilmuan. Keilmuan inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa generasi pendahulu kita adalah orang-orang yang dekat dengan ilmu, orang-orang yang ingin dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang ada pada dirinya. Dengan ilmu tersebut kemudian diajarkan untuk diamalkan baik untuk dirinya maupun pada orang lain. Kita kemudian banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Betapa mulianya orang yang kemudian belajar ilmu untuk dirinya. Kemudian ilmu itu disampaikan kepada orang lain dan diajarkan kepada orang lain dan kemudian menjadi teladan bagi orang lain. Al ilmu kasyajarati, ilmu bagikan pohon. Wal ibadatu samratuha, sedangkan ibadah adalah buahnya. Ilmu kita akan menjadi bermanfaat kalau kita lahirkan dalam bentuk ibadah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang dari masa ke masa dia akan terus berkembang dan akan bermanfaat bagi siapapun yang mengambil dan juga melaksanakannya. Saya Talkis Nurdianto dari Yogyakarta, Indonesia mengucapkan selamat milad kepada Mande Minang Mancanegara. Semoga tradisi belajar dan juga mengajarkan ilmu yang telah terlaksana akan tetap eksis, tetap berjalan pada generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Ambo Yusnida, umur 49 tahun, alamat Ilimu Manis. Ambo salah satu penerima program memberi panciang dari 3M. Dalam programku kegiatan Ambo menjahit spray. Dalam kegiatan programku banyak sekali manfaat yang Ambo rasakan, Bu. Salah satunya dapat menambah penghasilan keluarga apabila spray dapat kita jual, Bu. Dan Ambo mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu 3M yang telah membentuk program memberi panciangku. Dan harapan Ambo programku terus berkelanjutan hendaknya. Dan kedepannya supaya programku tambah maju dan tambah berkembang, supaya selalu dapat untuk menjadi penghasilan kami hendaknya, Bu. Hanya sekian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi testimoni dari beberapa tokoh yang memberikan ucapan, kesaksian mengenai program-program yang sudah dikerjakan oleh Mande Minang Mancanegara. Baik itu beliau sebagai narasumber seperti Kepala Dinas Kebudayaan tadi, Profesor Siti Salma, salah satu dewan pembina kami. Terima kasih Mande Siti Salma. Luar biasa sekali semangat dari beliau dan juga bahkan yang menerima salah satu program dari kegiatan panciang, ya, memberikan pancingnya bukan ikannya dari Mande Justina tadi kalau tidak salah. Nah, mudah-mudahan ke depan akan banyak lagi kegiatan-kegiatan dari Mande Minang Mancanegara yang bermanfaat bagi masyarakat luas, tidak hanya orang Minang seperti tadi Ustadz Talkis. Beliau orang Jogja yang juga punya komitmen untuk membersamai kita di dalam program pengajian. Nah,
Luar biasa ini gerakan Mande Minang ini, Mande Band dan Mande Sadonyo. Semoga semakin berkembang nanti ke depannya. Selanjutnya, karena waktu sudah merayap malam, kita masih ada acara lagi yang masih banyak ini. Ada pembacaan puisi juga nanti dari anak-anak kita. Tapi sebelumnya kita akan melihat sejogjanya ini Mandelir ini akan live, tetapi beliau khawatir bisa-bisa nanti di tengah jalan sinyal saya tidak bagus. Jadi untuk mengantisipasi ini sudah ada rekaman ya. Mandeil walaupun begitu tetap hadir ya di ruang Zoom. Pertunjukan dari Mandeil yang akan membawakan pantun dan dendang Minang. Silakan operator ditayangkan. Bunda Sastri, setelah Mandeir saya izin pamit dulu ya. Baik Pak Denny, terima kasih Pak sudah Denny. hadir bersama kami. Selamat bertugas besok pagi. Ya. Terima kasih Pak ya. Denny. Terima kasih bundo-bundo semua. Tetap semangat. Sama-sama. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kato, ya bismillah dendang dimulai. Ampun jemaah basaratu, kami nandukan jadi pandai. Ampun dimohon kepada Allah, maaf diminta kenan banyak, salam tunjuk kenan rapi. Indak basibak jeba sisih bukan bahigo jeba bate. Dari ujung sampai ke pangka, dari tangan lapeh ke tapi, dari ranah tarik karantau sampai karantau mancanegara, di lingkuang sampah kasar. Palapeh niai dalam hati, pambaya kawah salam monggo, kami tatiangkan salong jodendang di 1 tahun anniversary Mande Minang Mancanegara. Ikola indah epahayokum wakaranya Semoga niat
Wah, ini lagi enak-enak ini tiba-tiba berhenti. Apa memang sudah selesai, Mande Sony? Saya masih sedang menikmati, membayangkan ini kalau sambil mendengarkan dendangnya Mande Ir ini di Bukit Sudah Tinggi. selesai Mande Sastri. Karena Waduh, waktunya benar-benar kan luar 5 biasa. menit. Berapa menit? Kalau maestro yang menampilkan dendang itu memang tidak kerasa waktu ya. Luar biasa ini Mande Ir ini luar biasa. Dan saya yakin Mande Pit di Florida pasti sedang menghapus air mata terharu ingat kampung halaman nan jauh di nagari di Ranah ya Mande Pit ya. Are you still there Mande Pit? Masih bersama kami? Mudah-mudahan ya. Of Ya, course, I will baiklah. not miss it. Oh, terima kasih Mandepit tuh sudah bersuara. Para pendengar Mandepit masih bersama kita. Lain apa ya taraga di kampung tadi itu Mandepit? Itulah tageleng-geleng kepalo ampiang titi ayamato, tapi lain nak Mande jatuh. mande. Nah, Samo na awak. sabananyo ha. Lah Luar lupa biasa. beraso di Florida, lah raso di kampung awak di ayunan Saluang. Rasa di Pasabanto awak yo. Cuma batarangan Di Bukit karena Tinggi. nan duduk anak bujang duduk dakek. Itu Saluang tu Jos. Itu dendang. Ode Itulah mande. manggu-angguak Luar saja. biasa. Terima kasih. Terima kasih Mande Ir. Ya, terima kasih terlebih-lebih kepada Mande Ir ini yang luar biasa maestro kita. Mudah-mudahan Terima kasih nanti Mande di Sastri. GoM Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Denny. Sadu-sadunya terima kasih. Iya Mande. Ya, Mande Ben, semoga nanti kita bisa mengusulkan Mande Ir ini mendapatkan program maestro dari pemerintah. Itu ada satu program dan sedikit sekali perempuan sekarang kebanyakan itu maestronya adalah laki-laki. Nah, mungkin kita bisa nanti dari komunitas kita ini bisa mendukung Mandeir untuk mendapatkan program maestro di mana beliau akan mendapatkan pembiayaan nanti oleh pemerintah Insya Allah. setiap sekali 3 bulan. Ya, Mandeir ya, mudah-mudahan insya Allah ya Mandeir. Insya Allah. Semoga Terima kasih nanti Mande Sastri. Terima kasih semakin Mande Bani bersemangat 3M. Sadonyo. dendang dan pantun dari Ranah. Nah, selanjutnya untuk kembali mengingatkan kolaborasi itu penting. Kami di Mande Minang Mancanegara ini juga membuat satu kolaborasi dengan Radio Gebu Minang. Dan untuk pada kesempatan ini kami akan memutarkan satu ini bentuknya mungkin live ya Mande Sony ya atau rekaman juga ini karena di sini tidak ada keterangannya yaitu arti penting kerjasama Radio Gebu Minang dan Mande Minang Mancanegara yang akan disampaikan oleh Uda Asbi atau Uda Aditya pada Radio Gebu Minang. Kami persilakan. Maaf Mande Sastri, sejauh ini mungkin beliau ada halangan begitu, barangkali kita skip saja. Oh, tadi kurang sehat ya Mande Ben ya? Iya, Jadi kalau iya. begitu kita lanjut Mande Ben? Ya, Ya, lanjut baik saja, ya. insya Allah. Oke. Baik ya. Ternyata Uda Asbi agak kurang sehat, jadi seharusnya beliau berbicara pada malam ini. Kita lanjut ke acara berikutnya tanpa mengurangi makna penting kerjasama kita dengan Radio Gebu Menang tentunya. Ini adalah persembahan video tari dari Sanggar Sofiani yang dipimpin oleh Mande Sony Drestiana yang juga salah satu pengurus inti dari Mande Minang Mancanegara. Jadi kami ini komplit ini. Mande Minang ini ada pembaca puisinya, seperti Mande Tati tadi, ada grup tarinya, nanti juga ada sumber talentanya, kemudian ada ahli bahasa Belandanya dan sebagainya, dan tentu saja ekonominya juga. Nah, untuk itu mari kita saksikan video tari dari Sanggar Sofiani. Selamat menyaksikan.
Onde Mande Sony, ambol abang joget-joget surang ko ha di kamar bulan hari ko kaki ko ha. Ndanga tari salendang yang begitu rancak sekali. Saya yakin tadi Mande-Mande juga paling sudah joget-joget di kursinya sendiri ya. Nah, itulah tadi tarian selendang, salah satu nomor tari klasik Minang ya dari ibunya Mandesoni, Ibu Sofiani. Siapa yang tidak kenal beliau? Kalau Anda pernah masa muda di Taman Budaya, pasti tahu itu salah satu maestro tari kita yang luar biasa juga. Pada malam ini sudah diberi kesempatan kita untuk menonton pertunjukannya. Nah, untuk menghangatkan acara, dan tadi kami katakan bahwa perlu pelibatan juga saran Pak Denny Abdi, bagaimana nih anak mudanya dari generasi muda Mandeminang mancanegara yang kita kenal sebagai Gen Z, generasi Z-nya. Nah, malam ini akan tampil sayangnya. Beliau ini malu kalau live, jadi dia minta kepada neneknya supaya diizinkan untuk merekam saja puisinya dari Ananda Cucunda Farel yang berjudul Folie Frei. Nah, bagaimana itu Farel akan membacakan puisinya? Mari kita saksikan rekaman puisi dari Ananda Farel, cucu dari Mandetati Westhoff. Selamat menyaksikan. Ada kendala mungkin teknik? Ya, bagaimana Mandesoni? Sebentar saya resmi? Oke. Kita maju dulu untuk puisi yang selanjutnya. Boleh, silakan. Ya. Baik, kalau begitu kita menjemput masih pembacaan puisi ya Mandesoni ya. Ini adalah kepedulian anak-anak muda kita, anggota atau anggota muda dari Mande Minang Mancanegara, dari generasi mudanya, pembacaan puisi yang bertemakan tentang Palestina. Ini kepedulian sosial kita. Ini juga puisi dari atuk kita, dari penyair legenda hidup kita Taufik Ismail. Judulnya adalah Gaza, Bagaimana Bisa Kami Melupakanmu, yang akan dibacakan dalam bahasa Indonesianya oleh Laila Darin, Alifah Laila Darin, kemudian bahasa Inggrisnya oleh Fauzia Swini. Dan ini sayangnya juga dalam bentuk rekaman, karena anak-anak ini masih sekolah, jadi mereka lebih berkenan untuk menyampaikan dalam bentuk video atau rekaman. Selamat menyaksikan. Ini kan anaknya Mande Adek ya? Ya, salah satunya Fauzia Swini. Oke. Kalau Alifah Darin adalah teman Zizi ya, dari kecil, dari SD sampai kuliah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Ketika rumah-rumahmu diruntuhkan bulldozer dengan suara gemuruh menderu, serasa pasir dan batu bara, dinding kamar tidurku bertebaran di pekaranganku, meneteskan peluh merah dan mengepulkan debu yang berdarah. Ketika luasan perkebunan, jerukmu dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar sapu tangan, lalu di Tel Aviv dimasukkan dalam file lemari kantor agraria. Serasa kebun kelapa dan pohon manggaku di kawasan Katulistiwa yang dirampas mereka. Ketika
kiblat pertama mereka gerek dan kroki bagai kelakuan reptilia bawah tanah. Dan sepatu-sepatu serdadu menginjaki tumpuan kening kita semua. Serasa runtuh lantai papan surau tepat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air kuningnya bening kebiru-biruan, kini ditetesi air mataku. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Ketika anak-anak kecil di Gaza, belasan tahun bilangan umur mereka, menjawab laras baja dengan tumpukan batu cuma, lalu dipatahi pergelangan tangan dan lengannya. Siapakah yang tak menjerit serasa anak-anak kami Indonesia jua yang dizalimi mereka? Tapi saksikan, tulang muda mereka yang patah akan bertaut dan menggulurkan rantai amat panjangnya, pembelit leher lawan mereka, penyeret tubuh si zalim ke neraka. Ketika kusimak puisi-puisi fatwa Tukan Sawir Al-Qasem, Harun Hashim Rashid, Jabra Ibrahim Jabra, Nizar Al-Qobani, dan seterusnya yang dibacakan di Pusat Kesenian Jakarta, jantung kami semua berdegup 2 kali lebih gencar, lalu tersayat oleh sembilu bambu deritamu. Darah kami pun memancar ke atas, lalu meneteskan guratan kaligrafi. Allahu Akbar, dan bebaskan Palestina. Ketika pabrik tak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, mengoyaki tenda-tenda pengungsi di padang pasir belantara. Membangkangi resolusi-resolusi majelis terhormat di dunia, membantai di Syabra dan Shatila, mengintai Yasser Arafat dan semua pejuang negeri Anda. Aku pun berseru pada khatib dan imam sholat Jumat sedunia, doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menapak jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kukuh kita bacalah la quwata illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh bila diukur kilometer beribu-ribu, tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu serasa terdengar di telingaku. Palestine, how could I forget you? When your houses were torn down by bulldozers with a thunderous growling, it felt as though the bricks and mortar of my bedroom walls were sent flying into my yard, exuding, shedding red sweat, and sending up billows of bloody dust. When the expanse of your orange groves and apple orchards was folded up to the size of a handkerchief, then to be placed in a file cabinet of the Department of Agriculture in Tel Aviv, it felt as though it was my coconut plantation and mango trees on the equator that they had looted. When they bored and gouged the first Qibla of Islam in the manner of subterranean reptiles, and when the jackboots of their military stamped
on the stepping stones of our foreheads, one and all, it felt as though the plank floor of the prayer house, where I had studied Quranic tajweed as a child 40 years before, had disintegrated. Below it there was a fish pond. Now its pristine mountain water, bluish in hue, was sprinkled with my tears. Palestine, how could I forget you? When children in Gaza, often barely in their teens, respond to steel muzzles by merely throwing stones, only to have their wrists and arms broken, who does not cry out? It feels as though it is our children of Indonesia whom they are brutalizing. But take good note, those broken young bones of theirs will fuse together and put forth a chain of prodigious length, encircler of their enemies' necks, hauler of their bodies of the crew to hell. I peruse the poetry of Fadwa Tukan, Samir Al-Qasam, Harun Hashim Rashid, Jabra Ibrahim Jabra, Nizam Kabbani, and more. When we recited at the Jakarta Art Center, our hearts all pumped at twice their normal rate. Then to be slashed by the bamboo slivers of your suffering, our blood spurted up, then dripped down in the lines of Quranic calligraphy. Allahu Akbar, and free Palestine! When a factory without a name has an output of 1,000 tons per week, manufacturing lies and falsehood, disseminating it to print and electronic media, tearing down the tents of refugees in the desert waste, stonewalling the resolutions of the most respected assembly in the world, slaughtering in Gaza, spying on Abu Ubaidah and all the freedom fighters of your land. I sent out a clarion call to the preachers and imams of Friday Salat the world over to send up a powerful collective prayer for each and every one of those fighters who treads his path, who has been shot and now languishes in prison. And so, with steely resolve, we recite the words, La quwata illa billah. Palestine, how could I forget thee ever? My land is distant, half a world away, but the euphonic azan from the Mosque of Al-Aqsa seems to reverberate within my ear. Luar biasa ya. Demikianlah Enak. tadi. Bagaimana Mande Ben dan Mande Pir? Apakah sudah benar pronunciation anak gadis kita? Mandri, thank you. Terima kasih Mande Ben. Ya, itu berkat bimbingan Mande Ben ya. Tadi sudah ada 2 generasi muda kita dari Mande Minang Mancanegara yang berpartisipasi dalam membacakan puisi. Sayang agak tersendat-sendat ya. Mudah-mudahan nanti mereka bisa hadir secara live bersama kita. Baik, ini waktu sudah semakin merayap malam. Saya yakin Mande-Mande masih masih bersama kami. Terima kasih, dan juga para pendengar radio yang masih mendengarkan di Radio Gebu Minang. Kita masih punya beberapa acara lagi sebelum kita menutup pada malam hari ini kegiatan kita, yaitu pemutaran promosi produk UMKM anggota 3M, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan video dari musik dari Pinto Janir dan juga video musik dari Sumber Talenta, sebelum nanti ada pembacaan puisi dari Mande Mela. Jangan beranjak dari tempat Anda. Maaf Silakan, sebentar Mande. admin. Maaf Mande, Ya? dapat kode dari Mande Sandy, video Farel sudah siap. Oh, Puisinya oke. Farel. Silakan. Nah, ini satu lagi Gen Z kita dari keluarga Mande Minang Mancanegara yang akan menyampaikan puisi karya Farel sendiri yang berjudul apa tadi Mande Tati? Barangkali Full ye frey. Full ye Full Ye frey. Frey. Silakan, selamat menyaksikan.
Zandvoort is een leven. Een leven dat je Tidak ada gambarnya. een leven wat bij jou toehoort. Dit kleine ding. Over de hele strand is een leven. Dus daarom zeg ik, voel je vrij. In het zand, wie je wilt zijn. Want anders heb je heel veel pijn. En dat is niet zo fijn. Dus, voel je vrij. Voel je vrij. Voel je vrij. Wah, what Yamar ya Mevro, kita tidak bisa Ya, melihat gambarnya ya. nggak Tapi apa-apa lah dari kok. suaranya itu begitu bersemangat dan itu di pinggir pantai ya sepertinya Di Mevro pinggir Tati ya. pantai dan dia buat pada saat Ah, itu juga dia merasa tiba-tiba dia membuat sajak pada saat itu juga. Jadi tidak ada wow, rekayasa, jadi apa namanya spontan live ya. spontan. Waduh, Oke, luar nggak apa-apa. biasa. Walaupun tidak ada gambar, Hebat yang penting sekali. Tepuk ya, tangan untuk alhamdulillah. Farel ya. Semoga nanti bisa tampil live menghibur para mande-mande Minang mancanegara. Nah, dia punya bakat ya, talenta seorang penyair rupanya dan bacaannya tadi saya lihat powerful juga itu Mande. Kanan tekanannya sangat ini full of fry. Waduh. Apa itu artinya sebenarnya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, Mevro Tati? Masih di mute, Mevro? Oke, dia Suara menggambarkan Mevro dalam Tati ya? ya, dia menggambarkan dalam sajaknya itu bahwa setiap butir pasir itu adalah kehidupan yang bebas. Hmm. Jadi hiduplah bebas seperti pasir di pantai ini. Jika tidak, kamu Wow. akan merasa sedih dan itu tidak baik. Jadi bebaslah seperti pasir yang hidup di pantai-pantai ini. Kira-kira begitu, Mande. Itu seperti pasir di kampungnya Mande Ben ini di Painan dan Ya. di di lokasi wisata Mande. Benar ya Mande Mudah-mudahan. Ben ya? Ya, Ya, bagus mudah-mudahan ya. sekali Jadi Mande Tati, bagus benar luar inspirasinya. biasa. Ya. Ya, Hmm. anak muda yang Mande sangat Sri, berbakat deh. Amin, amin, Mande amin. Sastri, ambo Ya, je Mande mendanga Bin. sama-sama rambo danga ton suara bagus dan project. Betul, betul. Ya, Ya. ya. Ini Ambo bagus kirim ke sebetulnya. Mandepit. Ambo kirim ke Mandepit ya. Jadi untuk menikmati. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampaikan Mofro. terima kasih kepada Farel ya, Mande Tati. Insya Allah, Ya. insya Allah, insya Allah. Baik, nah itulah tadi penampilan puisi partisipasi Farel di dalam acara Mande Minang Mancanegara memperingati 1 tahun organisasi atau perkumpulan ini. Selanjutnya video kita terlewat apakah ini satu lagu video dari Pinto Janir, musisi Minang kita yang sudah tidak asing lagi. Kalau ini memang profesional ini. Walaupun Pinto tidak bisa hadir pada malam ini, tapi dia membersamai kita dengan menyerahkan satu video yang sebenarnya sudah beredar juga di YouTube, lagu dari Pinto Janir, judulnya boleh diputar saja Mande Sony atau admin, dan Ya. setelah itu kita putar tentang promosi produk 3M. Selamat mendengarkan. Walau indah matamu pandang, menggigil jantung hatiku. Mungkinkah ikut jodoh dari nan kuasa, dipayaku buat cinta
babungo-bungo. Masih tak ingin mulu basuh Densako adil lengahkan. Mungkin saja kau hanya ujian cinta. Payah dapetnya, payah malapihkannya. Ini dapet di hati, tapi tak dapet sakanda hati. Cintaku untuk selamanya. Indah kata bisa walau sampai mati. Kini dapet di hati, tapi tak dapet sakanda hati. Cintaku untuk selamanya. Indah berpisah walau sampai mati. Ini dapet di hati, tapi tak dapet sakanda hati. Cintaku untuk selamanya. Indah kata bisa walau sampai mati. Kini dapet di hati, tapi tak dapet sakanda hati. Cintaku untuk selamanya. Indah berpisah walau sampai mati. Kini dapet di hati, tapi tak dapet sakanda hati. Cintaku untuk selamanya. Indah kata bisa walau sampai mati. Kini dapet di hati, tapi tak dapet sakanda. Ya, demikian tadi Mande Nina, Mande Erlieti, Mande Dede, nah, dapet nanti hati, indah dapet sakanda hati. Nah itu pitaruah orang gaya awak dulu kalau masih inget. Ayah Mande Nina ya. Nah selanjutnya masih bentuknya rekaman ini tentang UMKM yang terkait dengan kegiatan produk UMKM anggota 3M lah. Malam lah agak belepotan Mande Sastriko yang mangece. Silakan diputarkan admin.
itulah tadi kegiatan UMKM dari Mande Minang Mancanegara. Banyak sebetulnya produk-produk yang sudah bergabung di Mande Minang Mancanegara. Tinggal bagaimana nanti para mande-mande yang di rantau jauh ini memfasilitasi mande-mande yang di ranah untuk menyebarluaskan produk mereka. Semoga tahun 2024 kerjasama di bidang perdagangan UMKM ini semakin berkembang bersama dengan Mande Minang Mancanegara. Nah, saya akan menjemput sekarang yang jauh tapi juga dekat dengan suaranya yang khas. Mande Mela dari Arab Saudi akan membacakan satu puisi kembali. Kenapa kami memilih puisi Taufik Ismail? Bukan berarti yang lain tidak hebat, tapi kebetulan karena kita ini bicara tentang Mande Minang Mancanegara yang berada di berbagai negara. Mungkin nanti ada mandeh kita yang di Prancis akan membacakan puisi karya penyair Indonesia yang dalam bahasa Prancis. Nah, kebetulan puisi-puisi Taufik Ismail ini sudah diterjemahkan ke bahasa Korea, ke bahasa Cina, ke bahasa Jepang, ke bahasa Belanda, Jerman, Prancis, Inggris apalagi, dan termasuk Arab, bahkan ke bahasa Serbia Bosnia sudah diterjemahkan. Nah, kalau ada mandeh yang berada di Serbia Bosnia, nanti akan kami undang juga untuk membacakan puisi Taufik Ismail yang sudah diterjemahkan. Kebetulan ini Mande Melah kita ini berada di Arab Saudi dan beliau juga senang dengan puisi dan akan membacakan puisinya. Mande Melah, silakan. Sudah kami tunggu-tunggu suara khas Mande Melah. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Mande Sastri. Namun sebelumnya Mela ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk 3M Mande Minang Mancanegara 1 tahun dan saatnya untuk melangkah dengan pasti ya. Dan terima kasih juga untuk Mande Sastri, kiriman bukunya sudah diterima dan sudah diterima ya. Iya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Pastinya, dan Dusanak Ranah dan Rantau, mari kita apresiasi karya-karya dari Ayahanda Taufik Ismail ini dengan salah satu caranya memiliki koleksi puisi-puisinya beliau ini. Ya kan ya Mande? Dan berikut ini kami, Mela dan anak Mela, akan memberikan persembahan, mudah-mudahan bisa diterima walaupun tadi malam ya ditembak langsung oleh Mande Sastri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min ummi li abanaiha al-mutadhahirin. Dari ibu seorang demonstran. Ummukum samahat lakum bidhahabi lil mudhaharah li'anakum tazhabuna litukmilu huriyata hadzal balad. Ibu telah merelakan kalian untuk berangkat demonstrasi karena kalian pergi menyempurnakan kemerdekaan negeri ini. Ummukum ta'rif annahum la yastakhdimuna al-'asa أو هذا المسيل للدموع ولكن الرصاص القاتل. هذا هو ما تعرض له أبوكم المرحوم 18 عاما مضت. Ya, Ibu tahu mereka tidak menggunakan gada atau gas air mata, tapi langsung peluru tajam. Tapi itulah yang dihadapi ayah kalian almarhum 18 tahun yang lalu. Izhabu اذهبوا اذهبوا يا حبيبي يا حبيبتي الغليان بعد أن أكبر جباهكم وجدودكم آخر قبلة
وريما آخر ضمة وتمسح الأم عينيها. Pergilah, pergi setiap pagi. Setelah dahi dan pipi kalian ibu cium. Mungkin ini pelukan penghabisan. Ibu itu menyeka sudut matanya. Walakin uzkuru marratan ukhra. Idza kutiba ismukum fi lawhati syahadah. Tabaki ummi sa'ah. Tapi ingatlah sekali lagi. Jika logam itu memang memuat nama kalian, ibu itu terdosa. Umukum radiyah. Umukum radiyah. Ibu rela. Lakin ikhdaru fi sa'adatil akhirah. An tatihu bisayhatil bukhdi awil hadaq. Ibu relakan, tapi jangan di saat terakhir kau teriakan kebencian atau dendam kesumat. Turab fok turab min Taufik Ismail. Debu di atas debu, karya Taufik Ismail. Wah, syukran Mandemela. Luar biasa. حبي من أول حياة اللي كانت خيرها بها في دمي وعاش أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياة وهم اللي كانت خيرها داخلها في دمي وعاش أعمالها تمثال اللي طيبة قلبها فوق الحياة أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي شال تحمل جبال اعمل لها تمثال اللي طيبة قلبها فوق الحياة أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي سارت واللي شالت جمع الحلال أمي ثم لحد آخر أمي من أول حياتها اللي كتر يا خير دا غيري في دمي وعايش فيه. Saya Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Ananda, Mandemela? Zaid Arila. Masya Allah. Zaid Luar Arila. biasa, subhanallah. Ibu dan anak yang sangat berbakat dua-duanya, luar biasa ya. Keluarga besar Mandeminang Mancanegara malam ini 1 tahun diberi hiburan pembacaan puisi dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia oleh Umi dan anak lelakinya. Luar biasa. Terima kasih Ya Allah, Mandemela doa. dan Said. Berkah ya. Sama-sama. Semoga Ya Allah. sekolahnya semakin maju nanti. Nanti mau menjadi apa nih setelah dewasa? Jadi apa? Menjadi diplomat atau guru? Robotik katanya. Oh,
ahli IT luar biasa. Iya. Ini bukan Mudah-mudahan nanti generasi suatu hari nanti Makwo Sastri Zaid ini dia bisa menyanyi bahasa Minang. Tapi nanti suatu saat ya, kalau misalnya ada acara Insya Allah, 3M lagi. insya Allah. Kami tunggu ya Zaid. Wah, terima kasih, syukran, syukran. Terima kasih ya. Matuo cuma bisa syukrannya saja. Pana maltaka al-Arabia Zaid. Mafi muskilah, mafi muskilah. Terima kasih ya. Tafadhal. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya tuh keren tuh kata Mande Rahmayulis dari Depok. Nah, luar biasa. Benar Mande, keren ya. Ibu dan anak kompak tadi, nenek dan cucu kompak membacakan puisi walau yang satu rekaman, yang satu live. Luar biasa kata Mandesri, malam ini seluruh keluarga besar Mande Minang mancanegara bersatu padu untuk merayakan 1 tahun Mande Minang mancanegara. Jadi Mande Band tidak sia-sia ini Mande Band ya, dengan para pengurus menghidupkan kegiatan Mande Minang mancanegara ini. Insya Allah ini memang akan bermanfaat buat kita semua. Nah, not but least yang paling penting juga ini adalah satu pertunjukan yang juga sangat berbakat, dari namanya saja sudah memperlihatkan bakat itu. Sumbar Talenta dari Mande Sastri Bakri yang kebetulan namanya sama dengan saya di depan, Sastri juga, tapi beliau ini lebih senior, punya pengalaman malang melintang dalam kesenian. Dan juga sama seperti kelompok Sofiani juga banyak performan di luar negeri. Mari kita jemput pertunjukan dari Sumbar Talenta sebagai penutup pertunjukan kita pada malam hari ini, dan nanti akan diakhiri dengan doa dan foto bersama. Silakan admin untuk menayangkan rekaman dari Sumbar Talenta.
Ranca bunyinya tabui piyama, araannya sampai ke ulang. Hati kok sakit gigi garama, usahlah berang dipaturui. Salah banang itu biasa, salah urui ure nan binaso. Jika dapat mintuonan kayo, gilo maetong harato bando. Jalan dituka urang lalu, coba dituka urang manggopo. Murah dimulai maha ditimbangan, karena pasan urang dahulu. Janji lau mato de ame, janta jua budaya jonagari. Janji lau mato de ame, janta jua budaya jonagari. Wah, demikianlah tadi pertunjukan musik ya. Ternyata itu bukan dari Sumber Talenta, tapi dari Mande Sastri Bakri sendiri nih yang performance tentang lagu Salah Urui. Nah, ini akan bisa mengisi kehilangan kita dengan penyanyi legendaris kita Uni Eli Kasim. Mudah-mudahan nanti Uni Sastri Bakri ini karena banyak sekali nih bakatnya, ia bisa nyanyi, ia bisa baca puisi, dan sekarang sedang menggarap kegiatan untuk Minangkabau Literary Festival yang akan diselenggarakan nanti bulan Mei. Ya Mande Sastri ya, semoga Mande Sastri mendengar lewat YouTube juga rekaman acara ini karena nampaknya beliau berhalangan hadir pada malam hari ini. Nah, itulah rangkaian acara kita malam hari ini dalam rangka 1 tahun Mande Minang Mancanegara. Tapi sebelum kita berangkat ke peraduan, sebelum kita berpisah, untuk afdolnya kegiatan ini, kita akan menutupnya dengan pembacaan doa. Nanti yang akan dipimpin oleh siapa ini? Mande Tati kah? Ya, Yang insya akan Allah, ya insya Mande Allah. Tati ya akan memimpin pembacaan doa dan kemudian nanti kita tutup dengan foto bersama walaupun yang tinggal tidak banyak lagi. Mudah-mudahan yang bersedia nanti membuka videonya supaya menjadi kenang-kenangan. Silakan Mande Tati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahim, dengan menyebut namamu, wahai Zat yang maha menggenggam, di dalam genggamanmu lah segala urusan kami serahkan. Segala puji bagimu yang telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kemampuan untuk kami jalankan tugas dan kewajiban. Dengan menyebut namamu, ya Rabb, Engkaulah Tuhanku yang tiada tempat bergantung sekalian. Selain kepadamu, kami gantungkan setiap amal dan perbuatan kami, agar Engkau membaguskan akhir dari setiap urusan yang kami lakukan. Engkaulah yang maha membaguskan. Aku berlindung kepadamu dari malu di dunia dan azab di akhirat. Ya Allah Tuhan kami, hari ini
kami telah selesai menjalankan serangkaian kegiatan. Berkahilah kami, ridhoilah setiap urusan kami, berikanlah penilaian yang baik menurut penilaian-Mu, jika itu baik bagi kami. Engkaulah yang mengetahui yang terbaik bagi kami. Dan Engkaulah yang mengetahui apa yang tersembunyi di hati kami. Jadikanlah setiap akhir dari kegiatan yang kami lakukan menjadi awal bagi kami untuk menebarkan kebaikan. Jadikanlah ia menjadi tabungan amal, catatan ibadah, dan pahala yang melimpah, yang berguna bagi kami, anak-anak cucu kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan segala kerendahan hati dan pengharapan yang tinggi, bimbinglah kami di dalam memikul urusan kami, ya Allah. Akhirnya dengan rahmat-Mu-lah, kami berharap dan hanya kepadamu kami kembalikan setiap urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita bersyukur bahwa malam ini berkat kerjasama kita semua, kita telah mencapai kepada titik terakhir syukuran kita pada malam ini merayakan hari ulang tahun pertama dan mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih kepada yang hadir. Semuanya selamat beristirahat. Wel teruskan en tot ziens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mande-Mande meninggalkan Zoom, Recording mohon stopped. dinyalakan videonya supaya kita bisa berfoto bersama. Dengan demikian saya sebagai pembawa acara juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada yang salah itu adalah dari saya. Semoga berkenan menerima acara kita pada hari ini, dan terima kasih kepada yang sudah hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang jauh di rantau sana maupun di Rana. Tentu saja juga kepada Adinda Hastari Nurul Sukma yang menjadi host pada malam ini, yang sudah membantu kita menyelenggarakan acara dengan baik sekali. Terima kasih Tari, Mande Sony, Mande Sri, Mande Dede, Mande Atisa, Mande Pit, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon ambil fotonya ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi